Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kayla Humaira dengan NIM 44210819 dari kelas 448A03. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Apa itu sholat? Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah, sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Sholat seringkali disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang dimana berbunyi wa afimu sholatan sholata wa atur zakata wa kahum mahara rokihim, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan di sini juga ada surat Hud ayat 114 yang berbunyi wa aqihim sholatan torofaina iha hari wa zalafa minal laili inna innal hasanati yudhina sayyi'ah Dalika, dalikal dzikra lidakirin. Artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, atau pagi dan petang, dan pada bagian permulaan atau malam. Perbuatan-perbuatan baik ini baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah pentingnya bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Salat sebagai tolak ukur amal, di mana berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirzi, di mana menyebut hal pertama yang akan dihisap kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal yang lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Sholat sebagai tiang agama, di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi, di mana sholat adalah tiang agama bagi umat Islam. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah merubuhkan agama. Di sini sholat adalah kunci surga. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Zabid yang dikutip dari kitab Ilya Ummul Hadi karya Imam Ghazali, di mana sholat merupakan perintah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sholat diperintahkan langsung oleh Allah tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjalanan Isra Miraj. Salat menjadi benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan maksiat. Disebutkan dalam Al-Ankabur Al-Ankabur pada ayat 45, di mana bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya sholat juga mengingatkan kita kepada Allah, di mana sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam surat Taha ayat 14 disebutkan sesungguhnya aku ini ada Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menegaskan bahwa sholat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas antara seorang muslim dengan seorang kafir.
perjanjian atau dijelaskan perjanjian antara kami dengan mereka adalah mengenai sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga menyatakan tidak ada Islam bagi seorang yang tidak menegakkan salat. Berdasarkan penjelasan tadi, maka saat ini yang seharusnya terpintas pada pikiran kita adalah pertanyaan apakah kita sudah menunaikannya, apakah kita sudah benar-benar menunaikannya. Semua nikmat dan kemampuan yang kita miliki saat ini adalah nikmat pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jika kita membaca surat Ar-Rahman, kita akan sering mendapatkan ayat yang berbunyi Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di mana yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang mana anak yang kamu dustakan. Lantas ketika Allah hanya meminta kita untuk mendirikan salat 5 waktu saja, kenapa kita masih sulit untuk menjalankannya? Tak kala kita sering meminta itu, ini, itu pada Allah, dan sering kali apa yang kita minta sangat cepat dikabulkan oleh Allah, ataupun kadang kita berpikir kayak, "Wah, cepat sekali Allah mengabulkannya." Cepat atau lambat, kita sebagai umat Islam seharusnya menyadari hal ini dan tidak menunda ataupun bahkan sampai tidak mengerjakan sholat. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.